KRT Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami, yang kepadamu kami telah menyerahkan diri kami sepenuhnya. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Berkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami menjadi bejana yang terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan Juni ini masih tentang Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu bagian firman Tuhan tentang Roh Kudus yang tidak boleh kita abaikan di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu bagaimana menghargai Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa mendengarkan firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi mendengarkan tidaklah cukup sampai kita mengerti kebenaran. Pengertian akan kebenaran menolong kehidupan kita untuk dapat mengaplikasikannya. Karena itu mengerti kebenaran adalah hal yang sangat penting. Tetapi mengerti kebenaran tidak akan pernah cukup mengubah hidup kita sampai kita menyerahkan diri kita diubah oleh firman Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu sepanjang bulan ini, sejak hari Pentakosta sampai sepanjang bulan Juni, kita berbicara tentang Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau pengaruh. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang diam di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena Roh Kudus adalah penolong ilahi yang diam di dalam kehidupan kita. Tetapi penolong ilahi itu harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dalam kehidupan setiap kita. Karena Roh Kudus bekerja sejauh mana kita mempersilahkan Dia bekerja. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Sebagai pribadi, Dia memiliki pikiran. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus memutuskan. Sebagai pribadi, Dia memiliki perasaan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus berduka. Sebagai pribadi, Dia memiliki kehendak. Karena itu firman Tuhan katakan, ada satu saat di mana Roh Kudus mencegah rasul-rasul untuk pergi ke satu tempat dan mengarahkan ke tempat yang lain. Karena itu saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya ambil dari seluruh perikop dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Tetapi saya akan membacakan satu ayat saja di dalam ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ada 3 hal yang bisa membuat Roh Kudus berduka. Ada 3 hal yang bisa menghalangi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kehendak bebas sebagai manusia. Allah tidak menyetir hidup kita seperti robot. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita sebagai sahabat kita yang sejati. Tetapi sejauh mana kita mempersilahkan Roh Kudus, melibatkan Dia untuk berintervensi, bahkan memimpin seluruh kehidupan kita, maka sejauh itu perkara-perkara ilahi dapat terjadi dalam hidup kita dan kita dapat hidup di dalam kebenaran. 3 hal yang menghalangi Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita, bahkan membuat Dia berduka atas kehidupan kita. Yang pertama adalah dosa. Ada banyak orang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meminta Roh Kudus untuk masuk ke dalam kehidupan mereka.
tetapi mereka tetap hidup sama seperti cara hidup mereka sebelum mereka mengenal Kristus. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17 berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia." Di dalam ayat 18 dikatakan dengan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, bodoh dan degil hatinya, serta melakukan kecemaran. Roh Kudus tidak dapat bertahan diam dalam kehidupan seseorang walaupun dia mengatakan dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi masih hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam pelayanan di antara orang-orang muda, termasuk dalam pelayanan Deliverance Ministry, saya selalu menekankan hal ini. Kalau ada seorang anak muda, dia tidak mungkin memiliki dua orang, menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Apa yang dia harus lakukan adalah dia harus memutuskan hubungannya yang lama untuk memulai hubungan yang baru. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin mengikatkan hati kita kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, memulai hubungan kita dengan Tuhan, dengan tetap terikat hati kita kepada dunia atau kepada ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang pernah mengikat hidup kita di masa lalu. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat 7a, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, maka setiap ikatan dosa masa lalu dalam hidup kita harus putus. Kita nggak bisa meminta Roh Kudus tinggal dan berkuasa dalam hidup kita dan memimpin kita dengan membiarkan diri kita terikat kepada kehidupan yang telah lampau dengan segala dosanya. Itu namanya mempermainkan Dia. Hari demi hari Roh Kudus akan terus bekerja dan berbicara di hati kita. Kita tidak akan merasa nyaman dengan kondisi itu. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita terus hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, lama-lama perasaan kita menjadi tumpul. Nggak ada rasa takutnya sama sekali. Tidak ada rasa gentar kalau kita melakukan dosa. Bersyukurlah kalau saya dan saudara melakukan sebuah kesalahan dan hati kita sangat tidak nyaman. Karena itu berarti Roh Kudus masih terus berbicara di hati kita dan segera membereskan itu. Tapi ada orang-orang, bahkan orang-orang Kristen, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Tetapi mereka membiarkan hidup mereka dalam kecemaran. Lama-kelamaan hati mereka tumpul. Gak ada rasa, gak enak ketika hidup di dalam dosa. Merasa nyaman. Dan itu adalah titik yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ada satu masa di mana Roh Kudus udah gak bisa bilangin kita. Maka Dia akan tinggalkan kita, biarkan berjalan sendirian. Saya percaya Tuhan mau kita yang mau berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Maka kita harus membereskan dosa-dosa kita tiap hari. Untuk datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa, minta pengampunan, meninggalkan dosa, dan hidup dalam kehidupan yang baru. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena itu kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus dan tidak ingin menyakiti hati Tuhan, tidak ingin mendukakan Roh Kudus, maka bereskan dosa kita setiap hari. Ada 3 saksi utama dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam apapun yang kita lakukan, sekalipun gak ada orang melihatnya. Yang pertama adalah Roh Allah, Roh Kudus yang Maha tahu segala sesuatu.
Yang kedua adalah roh manusia kita, nurani kita. Kita tahu apa yang kita lakukan, sekalipun orang lain tidak tahu. Karena itu firman Tuhan satu bagian berkata, orang fasik berlari, meskipun tak ada yang mengejarnya. Kita dituduh dengan rasa bersalah kita. Ada orang tidak bisa tidur, ada orang gelisah. Karena apa? Karena mereka menyimpan dosa mereka rapat-rapat, dan mereka berpikir, orang lain gak tahu. Tuhan tahu, roh manusia kita tahu. Dan ada satu lagi yang tahu jadi saksi kita, roh kegelapan. Dia membuntuti hidup kita. Dan dia juga ada di mana kita berada. Dan dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Apa yang dapat dia curi dari hidup kita? Setiap perkataan-perkataan jahat, setiap perbuatan-perbuatan jahat yang tidak pernah diakui dan dibereskan di hadapan Tuhan akan menuduh kehidupan kita dan menjadi celah bagi iblis untuk menyerang dan menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Gimana caranya untuk tutup setiap celah-celah itu? Supaya kita berkenan kepada Allah. Bereskan itu. Supaya hati nurani kita damai. Bereskan itu. Dan supaya iblis tidak beroleh keuntungan dalam hidup kita. Bereskan semua yang salah. Untuk punya hubungan yang baru dengan Tuhan. Berjalan bersama Roh Kudus. Hal yang kedua, apa yang bisa menghalangi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita adalah ketidakpercayaan. Efesus 4:20 berkata, tidaklah demikian dengan kamu. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus dalam dua bagian kehidupan. Yang pertama secara pengetahuan. Mengisi pikiran kita, logika kita dengan kebenaran. Tetapi ada bagian yang kedua dari pengenalan akan Kristus, yaitu secara empiris dalam pengalaman hidup kita. Ayat 21 berkata bahwa kita mengenal Kristus karena kita mendengar tentang Dia. Tapi bukan hanya berhenti sampai mendengar tentang Dia, tetapi terima pengajaran yang membuat kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Kristus. Kalau kita mundur sejenak di dalam pelayan Yesus, kita melihat sebuah perbandingan yang nyata. Yesus melakukan banyak perkara-perkara besar di setiap tempat di mana dia pergi. Hanya ada di satu wilayah di mana Yesus tidak dapat berbuat banyak mujizat. Matius 13 ayat 57 sampai 58 mencatat, Yesus ditolak di Nazaret, kota tempat kelahirannya. Dan firman Tuhan berkata, Yesus tidak bisa berbuat banyak di sana karena ketidakpercayaan mereka. Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa, Allah yang menyatakan diri hadir menyertai kita, dan bersama Roh Kudus perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dan menyatakan hal-hal yang luar biasa? Itu tergantung kepercayaan saya dan saudara. Allah hanya bisa dibatasi oleh pikiran kita. Kalau engkau tidak percaya, maka dia tidak akan banyak bekerja. Memang ada 1-2 orang yang mengalami mereka tidak percaya Allah menyatakan diri, itu kasih karunia. Tetapi firman Tuhan sendiri menuliskan, waktu Yesus melayani di tempat-tempat lain, dia melakukan banyak perkara ajaib. Tapi di kota kelahirannya, dia tidak melakukan banyak hal. Karena ketidakpercayaan mereka. Kalau saya dan saudara mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Roh Kudus, izinkanlah dia untuk memimpin hidup kita. Izinkanlah dia untuk berkarya seluasa mungkin dalam hidup kita. Karena itu pengetahuan dalam pikiran itu penting. Tetapi itu akan jauh lebih hidup ketika kita mengalaminya dalam hidup kita. Saya suka berkata seperti ini. Bukan karena engkau tidak mengalami dan engkau berkata bahwa itu tidak ada. Karena Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bekerja. Tidak pernah bergantung kepada pikiran saya dan saudara. Dia adalah Allah yang tidak terbatas.
dan dia menolong kita secara tidak terbatas. Yohanes 11 ayat 40, Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di mana ada iman, di mana ada kepercayaan, di situ kuasa Allah nyata. Roh Kudus adalah Allah yang terus bekerja secara luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Tapi berapa banyak kita yang mau percaya, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya lulus dari sekolah tinggi teologi. Banyak hal-hal yang sudah saya pelajari tentang kerja Roh Kudus. Tetapi masuk ke dalam pelayanan, saya menemukan banyak hal yang berbeda. Yang hanya saya dapat terima dengan iman dan serahkan penuh untuk bersikap luwes mengikuti arah Roh Kudus memimpin kehidupan ini. Karena cara Roh Kudus bekerja terkadang nggak seperti apa yang kita pelajari. Itu hanya dapat kita alami di dalam kehidupan, di dalam praktek pelayanan kita menghadapi banyak hal yang tidak dapat kita pahami. Tapi kalau Roh Kudus mau memimpin kehidupan kita, taat. Hal yang ketiga, apa yang dapat menghalangi Roh Kudus bekerja memimpin kehidupan kita adalah ketidaktaatan. Efesus 4 ayat 23 berkata, kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita supaya kita mengenakan manusia baru. Pikiran yang dibaharui ayat 23. Pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Perkataan yang dibaharui, tidak ada dusta dan perkataan kotor ayat 25 dan ayat 29. Perasaan yang dibaharui, berhenti marah dan tidak menjadi dendam, tidak ada keserakahan. Perbuatan yang dibaharui ayat 28 sampai 32, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus mau menuntun orang-orang yang taat. Kalau kita menghargai Roh Kudus, maka kita harus bersedia untuk menaati tuntunannya dalam hidup kita. Karena semakin kita taat, semakin mudah kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan semakin kita taat, kita akan dilatih untuk semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus bisa berbicara lewat pikiran, melalui hikmat, lewat hati kita, lewat karunia-karunia roh. Banyak hal di mana Roh Kudus bisa berbicara dalam hidup kita. Ya, pertanyaannya, apakah saya dan saudara mau mendengarkan dia bicara? Dia bisa menuntun kita melalui nurani kita. Dan semakin kita belajar taat, semakin dia mau menuntun kehidupan kita, dan kita akan semakin peka. Saya banyak belajar dari pengalaman kehidupan, kadang-kadang merasa takut. Ini dari Tuhan apa bukan? Tetapi satu hal yang saya katakan kepada Roh Kudus, kalau ini dari teguhkan di dalam hati saya. Dan benar, dia meneguhkan itu. Pengalaman awal, pengalaman pertama berjalan dengan Roh Kudus di dalam karunia yang diberikannya adalah satu masa ketika sedang memimpin doa di satu malam doa. Sementara saya menutup mata, kemudian Roh Kudus memberikan satu titik di dalam bagian tubuh seorang ibu, di bagian perut. Dan saya sementara berdoa, saya berpikir, ngomong enggak ya? Apakah ini dari Roh Kudus apa bukan? Tapi gambar itu seperti diperjelas. Dan saya, dalam hati saya katakan, Roh Kudus, engkau enggak akan permalukan. Ini salah apa benar? Ini diomongin pasti untuk didoakan. Tapi ketika saya memberanikan diri, berbicara, menyampaikan, dan berdoa, ternyata terkonfirmasi orang yang diperlihatkan, saya tidak sebut namanya tapi saya tahu. Itu datang dan menyatakan konfirmasinya. Satu masa
Di dalam pelayanan doa, ibadah doa, Tuhan menunjukkan sepatu dari seseorang, sepatu sandal berwarna pink. Dan itu orangnya kakinya sakit. Dan saya pikir, saya nggak akan ngomong, takut salah. Tapi kalau ini dari Roh Kudus, Tuhan, saya akan temukan orang yang bersepatu seperti itu. Sementara orang berdoa, saya berjalan, saya cari lihat, apakah benar? Dan saya menemukan seorang ibu, saya tanya kepada dia, berbisik, ibu kakinya sakit enggak? Dan dia menunjukkan, di kaki kedua kakinya itu eksim yang enggak pernah sembuh. Dan saya merasa bahwa Tuhan menuntun untuk mendoakan. Saya doakan, dan sampai hari ini, sejak hari itu sampai hari ini, saya mendapat konfirmasi dari beliau, dia disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan nggak selalu melakukan hal yang seperti itu. Itu cuma 1-2 dari pengalaman, dari sekian banyak hal yang berbeda. Tapi yang saya mau ceritakan adalah ketika kita belajar taat, dia akan senang untuk memimpin kehidupan kita. Dan semakin lama, kita akan semakin dilatih kepekaan kita. Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan. Dia adalah penuntun ilahi. Dia yang mengajarkan kita segala kebenaran. Dan dia menolong kita. Bukan hanya di bidang pelayanan. Saudara, di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hubungan. Kalau kita menyerahkan hidup dipimpin Roh Kudus, bahkan sinyal-sinyal orang mau nipu, orang berbuat jahat, orang gak jujur, itu bisa dipancarkan oleh Roh Kudus. Antena rohani kita bisa menangkap pesan-pesan itu. Dan saya mau katakan, itulah cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa diasah di dalam doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Eklesia, saya ingin mengajak kita untuk setiap hari menghargai Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang pertama, bereskan dosa. Jangan biarkan ada dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus enggak leluasa bekerja. Yang kedua, belajarlah untuk percaya. Bahkan di tengah hal yang tidak mungkin, di tengah hal yang membuat kita mustahil untuk percaya. Karena dia Allah. Dan yang ketiga, belajarlah untuk taat. Karena dosa, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan menyatakan bahwa kita tidak menghargai kerja Roh Kudus. Tapi dengan belajar untuk membereskan hidup, belajar untuk percaya, belajar untuk taat, maka kita sedang mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan setia buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami mau meresponi kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami untuk dituntun oleh Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepadamu, mohon pengampunan, penyucian, pembaruan dari segala dosa kami, agar hidup kami selalu berkenan pada Tuhan. Dan berdoa, tambahkanlah iman kami, berilah kami selalu percaya kepada Tuhan yang penuh. Dan tolonglah kami untuk belajar taat kepada Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa kami, hidup pribadi, keluarga, dan segala sesuatu dalam hidup kami dalam kontrol Tuhan. Datanglah kerajaan Tuhan. Jadilah kehendak dalam hidup kami seperti di surga. Karena kami mau terus belajar mengasihi Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang memperaikan firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa.